warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh pemirsa podcast KWU SMK Muhammadiyah 76 lagi. Kali ini bersama saya Muhammad Syukron atau biasa dipanggil Pak Syukron oleh siswa-siswi di SMK Mutu. Dan pada kesempatan siang hari ini kita sedang ada dalam kesempatan awarding ya dalam acara Entrepreneur Education Collaboratory siswa-siswi SMP dan dari berbagai daerah di wilayah Malang Selatan seperti itu atau Kabupaten Malang. Tengah hadir di tengah-tengah kita ada Mbak Nabila bersama ibundanya dan ada Mbak Ajeng dengan ayahandanya. Mbak Nabila ini dari SMPN 1 Tirtoyudo dan Mbak Ajeng itu dari SMPN 2 Tirtoyudo. Sampai sini jam berapa tadi Mbak Nabila? Saya jam 12 kurang. Suaranya agak kenceng apa? Jam 12 kurang sudah di sini ya? Diantar ibundanya aja berdua aja? Iya. Kalau Mbak Ajeng tadi? Kalau saya tadi sampai sini sekitar jam setengah 12. Setengah 12 ya? Bersama ayahandanya aja? Iya, sama gurunya. Oh, sama gurunya juga? Oke. Ya, jadi memang di siang hari ini sebagaimana yang ada di belakang, KWU SMK Mutu ini kan habis membuat sebuah lomba ya, yang tujuannya adalah bagaimana menyemarakkan dan memantik jiwa-jiwa entrepreneurship dari siswa-siswi khususnya kelas 9 ini. Kenapa kelas 9? Karena mereka ini kan sebentar lagi lulus, bentar lagi lanjut sekolah gitu ya. Nah, paling tidak dengan pancingan-pancingan seperti ini, mereka jadi punya gambaran untuk kedepannya mau lanjut di sekolah yang seperti apa, atau kalaupun misalkan ngambil sekolah kejuruan atau vokasi, itu jurusannya kira-kira apa ya. Nah, paling tidak biar ada pancingan-pancingan Mbak Nabila. Kemarin kontennya tentang apa nih yang dibuat? Tentang keunggulan SMK Mutu. Tentang keunggulan SMK Mutu ya. Kalau Mbak Ajeng sendiri tentang apa? Cinta SMK Mutu. Cinta SMK Mutu. Nah, dari Mbak Nabila, kemarin waktu pembuatan konten tersebut, kira-kira kesulitannya apa aja? Ada nggak? Enggak sih. Gampang ya? Itu kemana aja nih? Yang di shoot atau yang di konten itu di mana aja di SMK Mutu? Perpus, terus ruang di kafe, Ruang di kafe ya, terus lapangan belakang, lapangan belakang, lapangan basket. basket juga. Ya. Area utara ada? Enggak. Oh, berarti di area selatan sini aja ya? Iya. Dari beberapa tempat yang Mbak Nabila masukkan di konten, yang paling menarik untuk diulas itu di bagian mana atau area mana menurut Mbak Nabila? Menurut saya di perpustakaan. Kenapa? Di perpus itu kenapa kok lebih menarik dibanding tempat yang lain? Ya kayak penataan bukunya rapi gitu. Selain itu ada lagi? Tempatnya nyaman. Tempatnya nyaman ya? Ya. Ya memang SMK Mutu ini perpusnya relatif baru ada permajaan, karena sebelumnya tidak seperti itu, dan itu baru diresmikan kemarin oleh Pak Muhajir. Jadi harapannya nanti anak-anak yang sekolah juga ketika mereka masuk perpus, membaca, ya, mengolah literasi, mereka bisa lebih nyaman di situ. Kalau Mbak Ajeng sendiri, kemarin yang dikontenin mana aja nih tempat-tempatnya? Beberapa fasilitas yang ada di SMK Mutu sama kegiatan-kegiatannya. Nah, ini menarik nih. Kemarin kegiatan apa aja yang sempat Mbak Ajeng liput? Praktek siswa di bengkel ada di Bengkel mana itu? bengkel belakang itu. Yamaha atau TAB? Yamaha. Yang Yamaha. Sempat liput anak-anak waktu praktek juga ya? Iya. Terus apa lagi selain liputan praktek anak-anak? Itu kayak itu saja. Kalau lokasinya kemarin di mana aja? Lokasi shoot videonya di bagian depan SMK Mutu, di ruang perpus, di lantai 7. Oh, sempat waktu juga. Ya, sampai ke musola yang Oh, sampai ya, rooftopnya ya. Iya. Ya. Nah, dari situ kalau versi Mbak Ajeng, yang paling menarik kira-kira itu mana? Kalau tadi kan Mbak Nabila tuh perpus. Kalau Mbak Ajeng sendiri yang paling Pustakaan menarik kita. berarti itu yang sebelah barat. Iya. Nah, kenapa tuh? Alasannya boleh tahu nggak? Karena kayak di sekolah-sekolah lain kan beberapa nggak ada, di sini ada, itu menarik banget sih. Ya, dan harapannya sih memang perpustakaan digital itu mampu memberikan literasi yang lebih banyak dibanding yang non digital. Karena kalau non digital itu kan ya apa yang dirak aja itu kan. Tapi kalau digital di satu komputer misalkan dengan nanti buka program-program perpustakaan digital dan lain sebagainya, koleksinya bisa jauh-jauh lebih lengkap kayak gitu. Nah, itu secara hal yang menarik mungkin bagi Mbak Nabila dan Mbak Ajeng untuk diliput satu konten. Ketika proses editing konten tersebut dari Mbak Nabila deh, Mbak Nabila editnya pakai apa? Capcut. Pakai Capcut ya atau CapCut? Atau pakai aplikasi yang lain enggak? Enggak. Capcut aja ya. Kalau Mbak Ajeng sendiri pakai apa? CapCut juga. CapCut juga. Ada kesulitan nggak sih waktu ngedit? Enggak sih. Gampang ya?
Sebelum ke sana ya, saya penasaran. Kapan pertama kali Mbak Nabila atau Mbak Ajeng itu bisa ngedit pakai CapCut? Mbak Nabila. Baru kali ini. Baru kali ini. Berarti ini pengalaman pertama nyoba bikin konten ngedit pakai CapCut dan alhamdulillah dapat juara berapa tadi? Juara 3. Kalau Mbak Ajeng, Mulai awal SMP. awal SMP ya. Dulu siapa yang ngajarin ngedit pakai CapCut? Dia bisa sendiri. Ya bisa sendiri ya. Belajar. Itu tipikal Gen Z Bu, ya. Jadi memang anak sekarang itu nggak usah diajari, kalau yang begitu-begitu itu udah bisa sendiri. Nah, kalau dari Mbak Nabila sendiri, misal nih kalian sekolah nanti setelah lulus SMP ini di SMK, kalian jurusan apa sih yang memang kalian tertarik? Farmasi. Farmasi. Kalau Mbak Ajeng? Farmasi. Farmasi juga. Kenapa? Kenapa tertarik dengan farmasi? Karena peluang kerjanya juga besar sih. Kalau Mbak Nabila, kenapa? Ya, Peluang kerjanya bisa. Iya. Terus misalkan ini kan konteksnya entrepreneur ya. Di dunia farmasi mungkin salah satunya kan yang paling menarik adalah kalau kemudian nanti Mbak Nabila dan Mbak Ajeng sudah selesai dari studi tentang farmasi, terus bisa mendapatkan legalitas untuk membuka sebuah apotek misalkan, kan bisa apa ya, secara entrepreneur itu kan bisa kita buka usaha sendiri ya, berupa apotek gitu kan, yang itu hari ini dibutuhkan oleh banyak orang juga gitu kan. Nah, kalau dari Bapak sendiri selaku ayahanda dari Mbak Ajeng, dengan anak-anak ikut lomba seperti ini, menurut Bapak kesannya seperti apa Pak? Anak-anak ikut lomba begini Pak? Ya, pertama saya nggak tahu kalau ikuti lomba itu. Oh, tidak bilang? Nggak. Iya. Tapi setelah tahu ya, sebagai orang tua ya, biasanya di rumah diam, tapi kok di sini bisa gitu. Jadi kayak rasa dulu. Oh, tahu kok, alhamdulillah dapat apa undangan gitu. Gitu. Kalau Ibu sendiri gimana Bu? Apakah kesan-kesannya seperti apa? Ya memang awalnya memang kita sebagai orang tua nggak pernah tahu anak ini ngapain kayak gitu ya dalam ngotak-ngotak HP. Terus ternyata waktu ada pengumuman untuk undangan pengumuman hadiah juara, terus dia kasih tahu ke saya, loh kamu ikut ya begitu. Tapi nggak ada yang tahu ya? Nggak ada, tapi ya mungkin ini adalah kemampuan perkembangan teknologi buat anak-anak zaman sekarang ya. Betul. Ya memang menariknya di situ Bu. Kalau di zaman sekarang ketika anak-anak misalkan tadi minatnya mereka berdua itu di farmasi, tetapi kadang-kadang kemampuan mereka di dunia digital, di teknologi informasi itu juga bisa berjalan beriringan tanpa mereka harus sekolah di jurusan tersebut. Sehingga kedepannya ketika mereka nanti mendalami misalkan dunia farmasi, mereka juga bisa berfarmasi ya dengan teknologi digital itu. Nah, ya siapa tahu ini adalah apa ya, pemantik untuk Mbak Nabila dan Mbak Ajeng kedepannya bisa lebih banyak pengalaman, sehingga pengalaman itu bisa digunakan untuk meraih tanggapan Mbak Nabila tentang SMK Mutu secara umum itu seperti apa Mbak Nabila? Monggo. Kesan terhadap SMK Mutu kan sudah berapa kali sih? 2 kali ya? 3 kali ya. Kesan SMK Mutu di Mbak Nabila itu seperti apa? Ya, sekolahnya beda dari sekolah-sekolah lain. Apa yang membedakan dengan sekolah-sekolah lain? Bangunannya, fasilitasnya, guru-gurunya juga asik. gurunya cukup asik ya. Iya. Terus apa lagi? Udah sih. 3 itu ya. Kalau dari Mbak Ajeng, kesan dan tanggapan yang terkait SMK Mutu secara umum, monggo. Menurut saya sekolahnya itu keren banget karena memiliki ekstrakurikuler yang beda dari sekolah lain, kan biasanya sekolah lain cukup banyak ekstrakurikuler dan pilihan jurusannya, dan fasilitasnya juga sangat-sangat istimewa. Ya. Kalau dari sudut pandang Bapak dan Ibu sebagai orang tua dan dengan sudah berkunjung ke sekolah ini, kira-kira kalau dari kacamata Bapak, sekolah ini pripun Pak kesan yang Bapak dapatkan saat berkunjung? Ya, menurut saya sekolah ini ya bisa membimbing anak saya bisa menjadi yang lebih sukses lah. Terus di samping itu di sini kan ada program-program yang agama apa itu. Itu dia ngomong temu tuh saya langsung ya udah nggak apa-apa gitu. Saya lihat di sini kan dari gedungnya, dari pelajarannya, dari guru-gurunya itu menurut saya itu Insya Allah. Kalau dari Ibu sendiri, kesan terhadap SMK Mutu sejauh ini seperti apa? Kalau setahun ini sih kalau kejuruan itu saya memang belum begitu paham ya, karena mungkin saya lebih ke umum. Tapi semenjak anak saya minta jurusan farmasi, saya langsung searching tentang SMK Mutu. Oh ternyata seperti ini. Terus ada undangan, kita orang datang ke sini, wah ternyata fasilitasnya juga memadai. Nah ini untuk anak-anak kedepannya mungkin saya merasa, oh ini anak saya bisa di sini nih, di tempatnya. Gitu. Ya, jadi memang SMK Mutu ini sebagai salah satu sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Malang, alhamdulillah dengan jerih payah para pendahulu kami, para founding fathers-nya, Bapak Ibu guru, para alumni bisa sampai di titik yang sekarang, tentu juga melalui proses yang tidak mudah. Harapannya itu semua bisa memberikan manfaat, pencerahan bagi warga di Malang Raya maupun di Indonesia secara umum. Dengan pendidikan yang kami suguhkan, harapan besar kami di lembaga, semoga apa yang ada di SMK Mutu ini atau kehadiran SMK Mutu ini bisa memberikan sumbangsih nyata bagi pencerahan kehidupan di negara kita. Jadi mungkin itu ya, terima kasih Mbak Nabila, Mbak Ajeng, Bapak dan Ibu sudah rawuh di SMK kami. Semoga pengalaman ini bisa berimplikasi baik untuk
Mbak Nabila dan Ajeng, dan juga sebagai sarana kami untuk sharing banyak hal, terutama kalau dalam konteks ini adalah terkait entrepreneurship kepada anak di kelas 9, dan semoga itu semua bermanfaat. Dan sekali lagi, matur nuwun Bapak Ibu, Mbak Nabila, Mbak Ajeng ya. Dan sampai jumpa lagi di podcast yang akan datang. Dari saya, salam excellent SMK Mutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.